Lebih lanjut kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono. Selamat sore Pak Haryo. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Haryo mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan juga pemirsa BTV secara singkatnya seperti apa sebenarnya kronologi peristiwa tragis ini? Baik, dapat kami sampaikan para pemirsa sekalian bahwasannya pada awalnya kami pada hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024 pukul 16.00 mendapatkan laporan adanya penemuan mayat seorang anak-anak perempuan yang terletak di tempat pemakaman umum Pecinan yang ada di Talang Krikil, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Palembang. Atas informasi tersebut kami mencoba mendatangi TKP dan sesampainya di TKP kami menemukan banyaknya kejanggalan di mana keberadaan mayat tersebut adalah seorang anak-anak yang notabene masih belia, perempuan. Kemudian lokasi TKP maupun keberadaan penemuan mayat tersebut tentunya tidak lazim keberadaan seorang anak perempuan. Demikian juga pada kondisi tubuhnya juga dijumpai beberapa hal yang janggal, yang pada akhirnya kami segera bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan kedokteran forensik guna mengetahui hal-hal yang dimungkinkan bisa menjadikan satu petunjuk kami dalam rangka penyelidikan hal tersebut, apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya kami mencoba mendalami yang awalnya kami kesulitan untuk mengetahui yang bersangkutan itu siapa dan kenapa berada di situ. Tentunya kami mencoba mencari tahu orang-orang terdekat yang notabene dari korban tersebut kami sudah mendapatkan informasi tempat tinggalnya, yang pada akhirnya kami bisa meruntut sebuah cerita yang cukup panjang dan dalam waktu kurang lebih 2 hari dengan dukungan yang ada, barang bukti dan alat bukti yang ada, kami berhasil mengungkap atas peristiwa penemuan mayat yang sejatinya adalah tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Baik, dan dari pihak kepolisian kan sudah mengamankan 4 orang ya Pak menjadi tersangka. Apakah hanya 4 orang saja atau mungkin masih bisa ada tersangka lain? Kemudian motifnya apakah sama Pak? Karena dari berita pengantar dan informasi yang beredar karena terpicu akibat kecanduan film porno. Benar, dapat kami sampaikan dengan pemirsa, betul, yang bersangkutan para pelaku adalah 4 orang dari segerombolan anak-anak muda yang notabene salah satu di antara 4 orang tersebut adalah pacar atau teman dekat laki-laki dari korban. Dan setelah kami melakukan pendalaman, bahwasanya pendampingan dokter psikolog, saya ulangi psikolog, yang saat itu mendampingi pemeriksaan terhadap para tersangka, kami mendapatkan keterangan informasi dari psikolog tersebut bahwasanya hal-hal yang mempengaruhi yang bersangkutan para tersangka melakukan tindakan tersebut adalah salah satunya karena lingkungan pergaulan yang pada akhirnya membiasakan yang bersangkutan untuk menonton film-film yang bersifat porno atau cabul yang tersimpan dalam handphonenya tersebut. Baik, kemudian terkait dengan peristiwa ini, apakah para pelaku ini sudah merencanakannya jauh-jauh hari atau merupakan aksi spontan, Pak? Jadi tidak ada perencanaan yang bersifat membunuh, namun ada perencanaan yang bersifat ingin mengerjain dalam arti mengumbar syahwatnya. Perlu diketahui oleh rekan-rekan pemirsa, yang bersangkutan korban baru mengenal tersangka khususnya pacarnya atau teman laki-lakinya baru 2 minggu. Korban juga baru tinggal di lingkungan tersebut baru 1 bulan. Dan pada saat itu juga ada rekan wanita daripada korban yang mengetahui persis hubungan ataupun menjembatani proses perkenalan daripada tersangka IS yang notabene adalah teman dekatnya maupun pacarnya. Dengan demikian kami mengidentifikasi terhadap cerita yang terjadi dan ternyata memang dalang daripada upaya untuk melakukan pencabulan itu adalah
saudara IS yang notabene adalah pacar daripada korban. Dan tidak ada perencanaan untuk membunuh. Namun karena ketidaktahuan ketika melakukan pembekapan, yang berharap hanya pingsan, namun kenyataannya karena tindakannya terlalu reaktif, terlalu cepat dan keras, yang pada akhirnya menyebabkan korban henti nafas, yang pada akhirnya meninggal dunia. Baik, kemudian terkait dengan kasus ini, 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah artinya kasus ini sudah selesai dan akan dilimpahkan kepada kejaksaan atau masih ada potensi untuk dikembangkan mencari tersangka lain atau seperti apa Pak penanganan kasusnya? Benar Pak. Kami sudah mendapatkan dan dapat menyimpulkan rangkaian cerita yang ada. Kami hanya tinggal melengkapi administrasi penyidikan yang ada. Dan pada prinsipnya kami sudah mendapatkan keseluruhan rangkaian cerita yang ada. Pada saat ini kami sedang memposisikan untuk melengkapi administrasi penyidikan, sehingga pada saatnya nanti dengan kesimpulan yang ada, dengan penetapan 4 orang tersangka tersebut, segera pemberkasan yang ada, yang notabene kami split, dapat segera kami sajikan dan dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Baik, terakhir Pak Haryo, untuk ancaman hukumannya seperti apa kepada 4 orang tersangka ini? Baik, rekan-rekan pemirsa, bahwasanya kami telah melakukan penetapan persangkaan kepada para tersangka dengan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak yang di mana yang bersangkutan melanggar pasal 76 huruf C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian juga pasal 76 huruf D junto pasal 81 ayat 1, pasal 76 huruf E junto pasal 82 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak juga, Pak. Baik, terima kasih Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat, Pak.